Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1341. Selamat mendengarkan. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara di sebelah hutan di sebelah South River, lapangan universitas. Keduanya adalah David dan Ava yang baru saja keluar gedung akademik. Saat David memandangi hutan, dia merasa sangat tersentuh. Saat itu, Sarah, pacar yang sudah lama dikencaninya, mencampakkannya begitu saja. Di sini, di hutan. Pada akhirnya, dia malah muntah darah karena saingan cintanya juga membuatnya marah banyak. Ketika dia bangun dia berada di rumah sakit. Saat itulah dia mendapatkan sistem yang super mewah. Itu mengubah hidupnya dan juga kehidupan seluruh penduduk bumi. Tentu saja, David sekarang tahu bahwa dia akan tetap mendapatkan sistem itu meskipun itu. Di hutan tidak terjadi apa-apa, dia tidak dibuang, dan dia tidak muntah darah karena marah. David lama dari timeline lain melakukan begitu banyak hal hanya untuk mengiriminya sistem inti kematiannya. David tua meminta David muda untuk mengubah nasib bumi dan tidak menjadi budak. David melakukan ini. Dia bahkan melampaui itu dan mengumumkan larangan tanda budak sebagai Master Bima Sakti. David, aku belum mendengar kabarmu selama beberapa tahun ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu, sosok yang berpengaruh dan penyelamat, tanya Ava. Ava, berhentilah mengejekku. Saya tidak berada di bumi dalam setahun terakhir. Saya pergi untuk melihatnya di luar angkasa dan saya baru saja kembali, jawab David jujur. Kamu tidak berada di bumi dan pergi melihat-lihat keluar angkasa? Jangan beritahu aku padamu. Apakah suara itu belum lama ini? Apakah Anda menjadi penguasa Bima Sakti? Ava membelalakkan matanya, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa? Anda dapat mengenali saya tetapi tidak dengan suara saya? Kita sudah menjadi teman sekelas selama ini. Bertahun-tahun. Aku tahu itu terdengar seperti kamu, tapi aku tidak yakin. Lagi pula, suara itu juga demikian, mendominasi dan dia sama sekali tidak sepertimu. Ya, tidak. Mungkin aku masih menjadi pengantar ke teman-teman sekelasku, David berkata dengan tertawa kecil. Jangan katakan itu, Anda adalah sosok yang berpengaruh sekarang dan Anda adalah penyelamat seluruh penduduk bumi. Apakah kamu melihat patung itu? Begitu banyak tempat yang memilikinya, dan jika ada yang berani menjelek-jelekanmu sekarang, mereka akan diserang oleh begitu banyak orang. Ava menunjuk patung di tengah lapangan dan berkata, cukup bagiku, Ava, bagaimana denganmu? Mengapa Anda menjadi dosen di SRU? Saya tidak tahu kamu mempunyai ambisi ini. Samar-samar aku ingat kamu menginginkan belajar di luar negeri, kan? Tanya David. Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku menunggumu? David tercengang. Dia berkata sambil tersenyum, hehe. Ava, berhentilah bercanda. David. Ava menangis serius dan tiba-tiba menoleh ke arahnya. David sedikit bingung. Hah, aku tahu kamu adalah orang yang bernostalgia. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda atau bagaimana caranya, tingginya statusmu, kamu akan tetap kembali mengunjungi alma matermu. Jadi, saya memilih untuk tinggal di sini dengan harapan bisa bertemu denganmu di masa depan. Tentu saja saya tidak punya gagasan apapun karena saya tahu kami terlalu berbeda. Di masa depan, perbedaan ini akan terjadi, menjadi lebih besar lagi. Saat itu, saya tidak memanfaatkan kesempatan itu sehingga saya mungkin tidak memilikinya lagi di masa depan. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memiliki keberanian seperti Amelia. Saat David mendengarkan pengakuan mentah seperti itu, David tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang salah? Apa aku membuatmu takut? Ava bertanya sambil tersenyum. Tidak. David menggelengkan kepalanya. David, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku hanya ingin memberitahumu bagaimana perasaanku di dalam hati. Jika aku tidak memberitahumu kali ini, aku mungkin tidak punya kesempatan. Sekarang, terlalu banyak gadis-gadis mengagumi, menyukai, dan bahkan naksir kamu. Saya hanyalah salah satu dari mereka, yang biasa-biasa saja. Namun, aku tidak sama dengan mereka karena secara kebetulan, aku mengenalmu. Ava terdengar santai saat mengatakan itu. Dia tidak merasa canggung karena mengatakan itu. Mungkin dia sudah berkali-kali berlatih hal ini sebelumnya dan memikirkan tentang David. Reaksi yang berbeda, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1342. Ava, kenapa kamu melakukan ini? David berkata sambil tersenyum pahit. Tidak apa, saat itu, egoku terlalu besar sehingga aku tidak berani mengatakannya padamu. Sekarang, bahwa saya lebih tua, saya telah memikirkan semuanya dengan matang. Saya tahu jika saya melewatkan sesuatu, saya sudah melewatkannya, merindukan mereka untuk selamanya. Ini seharusnya menjadi reuni yang menyenangkan, dan sekarang saya tidak tahu apa yang harus kamu katakan setelah kamu mengatakan itu, kata David tak berdaya. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal lain. Amelia seharusnya bersamamu sekarang, kan? Ava mengubah topik pembicaraan.
Tolong jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Aku punya pacar, namanya Celia dan dia adalah teman sekelasku di SMA. Aku bersamanya setelah Sarah mencampakkanku. Tapi Amelia sudah berkultivasi bersama Celia dan para wanita lainnya, David menjelaskan. Siapa wanita-wanita itu? Ava bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya beberapa teman dekat, dan mereka semua perempuan. Kurasa. Tapi tolong jangan salah paham, Ava. Kami semua berteman dan Celia adalah satu-satunya pacarku. David hanya bisa menguatkan dirinya dan menjawab. Di saat yang sama, dia menegaskan dia hanya punya satu pacar. David, lumayan. Apakah kamu ingin satu lagi? Ava mengejek. Ava, berhentilah bercanda. Aku tidak bercanda, David. Sekarang semua orang sedang berlatih seni bela diri. Ada kelas seni bela diri untuk siswa sekolah dasar dan mahasiswa. Tentu saja aku tidak mau ketinggalan, kata Ava serius. Ava memiliki ego yang besar. Jika dia tidak bertemu David kali ini, dia akan menyembunyikan kata-kata itu di dalam hati selamanya. Sekarang setelah dia mengatakannya dengan lantang, dia harus berjuang untuk menebus penyesalan. Apalagi Amelia juga belum berhasil. Jadi, dia akan punya teman jika dia bergabung dengan para wanita. Ava, kali ini kita akan meninggalkan bumi dan bahkan Bima Sakti bersama-sama untuk pergi ke tempat aneh. Kami mungkin tidak akan kembali dalam 10 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun. Bisakah kamu menerimanya? Apakah Anda bersedia meninggalkan keluarga dan teman-teman Anda? Di belakang, kepergian ini mungkin selamanya, David memikirkannya dan berkata. Dia mengatakan hal tersebut karena menurutnya Ava tidak bisa menerima hal tersebut. Lagi pula, tidak semua orang rela meninggalkan keluarganya untuk mencari umur panjang. Tentu saja David melebih-lebihkan. Sekalipun mereka pergi, David masih punya kesempatan untuk membawa Celia dan para wanita kembali mengunjungi orang tuanya dalam 20 atau 30 tahun. Namun, dia tidak mau mengatakan hal tersebut. Anda meninggalkan bumi dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu puluhan atau ratusan tahun? Ava bertanya dengan kaget. Ya, mengapa? Kami sedang mencari bentuk seni bela diri yang lebih tinggi sehingga kami dapat melindungi bumi setelah kuasai itu. Apakah itu berarti kamu akan hidup lebih lama jika kamu lebih kuat? Ya, Anda bahkan dapat hidup selamanya jika Anda mencapai alam tertentu. Hidup selamanya? Ava tercengang. Dia tidak pernah menyangka seseorang bisa hidup selamanya setelah berlatih seni bela diri. Bukankah ini sesuatu dari acara TV atau film? Apakah ini juga ada di kehidupan nyata? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1343. Apa yang David katakan mengubah pandangan dunianya sepenuhnya. David meninggalkan Universitas South River. Dia tidak memperingatkan orang lain jika ada keributan setelah dia terbuka. Ibu kota Liga Timur akan mengeluarkan sejumlah besar uang setiap tahunnya untuk mensponsori. Jadi, dia tidak perlu terlibat lagi dengan hal ini. Pada akhirnya, Ava masih belum bisa langsung mengambil keputusan. Dia memberitahu David bahwa dia harus kembali untuk mempertimbangkan hal ini. Menurut David, dia mungkin tidak akan kembali setelah pergi. Bagaimanapun, Ava telah hidup lebih dari 20 tahun di bumi. Teman-temannya dan keluarga semua di sini. Ava benar-benar tidak bisa menerima hal ini dengan segera jika dia membutuhkannya secara tiba-tiba. Tinggalkan semua ini untuk pergi ke tempat asing bersama David. David mengira Ava mungkin tidak akan pergi. Tentu saja, ini juga menjadi tujuannya. Akan lebih baik jika dia tidak pergi. Dia akan membawa banyak masalah pada David jika dia pergi. Dia sudah cukup direpotkan dengan hubungannya yang rumit dengan Selena dan para wanita. Bukankah akan lebih merepotkan jika Ava ditambahkan ke dalam campuran? Hanya wanita baik hati seperti Celia yang tidak keberatan dan bahkan membantu Selena dan yang lainnya. Jika itu adalah wanita lain, mereka akan membuat keributan. Setelah berjalan keluar kampus, David tidak berhenti di River City. Sebaliknya, dia pergi langsung ke kota Su. Dia telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, dan dia telah menciptakan banyak kenangan di sini. Meskipun sebagian besar tidak baik atau bahkan menyakitkan, semuanya termasuk dalam masa lalu. David berpikir dia harus kembali untuk melihat sebelum pergi. Dia bersekolah di 2 sekolah menengah pertama. Namun, keduanya tidak terlihat sama lagi. Dengan sponsor keuangan Isley Capitals, kedua sekolah tersebut direnovasi dan diperluas. Setelah melihat-lihat sekolah, David pulang ke rumahnya. Dia memiliki banyak kenangan masa kecil di sana. Namun, banyak di antaranya yang buram. Saat itu, orang tuanya masih ada dan mereka hidup bersama secara harmonis. Sayangnya, sebuah kecelakaan merenggut segalanya darinya. Kemudian, David memulai kehidupannya yang mengerikan bersama Paman Bobby. Tanpa memberitahu Paman Bobby dan keluarganya, David menyusup ke bagian lantai kedua. Itu telah menjadi gudang sampah. Dia berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu berjalan ke atas menuju kamar tidur yang biasa dia tinggali.
Semua jejak masa lalu telah hilang. David menggelengkan kepalanya dan berjalan ke balkon. Lalu, dia melompat dari lantai 2 untuk mendarat di halaman. Dia berbalik untuk melihat rumah tua yang belum direnovasi. Mungkin saat dia kembali setelah perjalanan ini, tempat ini sudah tidak ada lagi. Saat David hendak pergi setelah menghilangkan kesedihan di hatinya, pintu gerbang di halaman terbuka. Setelah David berbalik, dia melihat seorang pria muda berusia 20-an sedang makan. Itu adalah sepupunya, Queen. Queen membuka pintu untuk mencari sesuatu pada awalnya. Ini gudang milik keluarganya. Ketika dia melihat seseorang di halaman, dia juga tercengang. Kemudian, dia merasa orang itu tampak familiar. Hatinya bergetar. Bukankah itu David? Dia kembali. Ade David. Queen tergagap. David tersenyum. Ini seharusnya pertama kalinya Queen memanggil namanya. Saat itu, Queen selalu memanggilnya dengan nama panggilan. Apalagi Queen juga menjadi alasan David selalu dihajar. Lama tidak bertemu, Queen, kata David. Itu David. Queen kembali sadar dan berteriak, "Ayah, Ibu, Feli, cepatlah datang." David kembali. "Ayo cepat." Ketika 3 orang di halaman mendengar suara Queen, mereka segera berlari. Sepasang suami istri parubaya dan seorang wanita berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Mereka adalah paman Bobby David, bibi Karen, dan sepupu Felicia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1344. Ketiganya segera sampai di pintu masuk halaman rumah David. Saat mereka melihat David, ketiganya tampak bersemangat. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang harus dikatakan. David juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, di halaman. Kedua belah pihak berdiri diam selama lebih dari 10 detik. Karen diam-diam menarik ke meja Bobby untuk menyuruhnya berbicara. Akhirnya Bobby memberanikan diri mengucapkan satu kalimat. David, kakakmu kembali. Saya kembali untuk melihat rumah lama saya. Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda. Saya harus pergi, sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia mengambil langkah maju untuk pergi. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga ini. Luka yang mereka timbulkan padanya terlalu dalam. Jika tidak, David tidak akan bersikap dingin pada mereka. Setidaknya, dia akan menutup sebelah matanya seperti yang dia lakukan pada paman Leslie dan keluarganya. Dan, minta Bibi Diana memberi mereka pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Karen mulai panik saat melihat David hendak pergi. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu David. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dengan mudah, identitas David saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Satu kata darinya bisa mengubah hidup seluruh keluarganya. Diana adalah contohnya. Diana dan keluarganya yang beranggotakan 4 orang masing-masing memiliki mobil mewah bernilai jutaan. Dan rumah tempat mereka tinggal bernilai ratusan juta. Konon dalam 2 tahun terakhir, Diana telah membeli beberapa properti berkisar dari jutaan hingga puluhan juta, dan keluarganya begitu makmur di kota Su. Bibi David, Sally, juga mengalami situasi serupa. Kedua keluarga tersebut mengelola hotel bintang 8 senilai puluhan miliar. Keuntungan mereka setiap tahunnya mencapai miliaran. Setiap kali Diana dan Sally kembali ke kota Su, orang-orang besar di kota itu akan menyambut mereka dengan standar tertinggi. Diana dan Sally membuat nenek moyang mereka bangga. Mereka sangat kaya. Karen sangat iri dan cemburu. Dia sangat cemburu hingga itu menyakitkan. Dia bermimpi menjalani kehidupan seperti ini suatu hari nanti. Bahkan Leslie yang termuda diam-diam diatur untuk bekerja sebagai manajer di hotel. Keluarga mereka adalah satu-satunya yang tidak memiliki apapun dan masih tinggal di sini, tempat yang mengerikan. Bobby dan Karen selalu bertengkar karena David. Bahkan putra dan putri mereka pun membenci mereka. Jika mereka memperlakukan David sedikit lebih baik, merekalah yang akan menjadi nenek moyang mereka, bangga dan menjalani kehidupan yang berkecukupan. Sayangnya, mereka tidak dapat memutar balik waktu. Jika tidak, mereka akan melakukan apapun untuk mewujudkannya meskipun mereka harus pergi. Bangkrut. Keluarga mereka pergi mencari Diana berkali-kali dengan harapan dia akan mengizinkan mereka bekerja di hotel seperti Leslie. Namun, Diana menolaknya dengan tegas. Dia mengatakan David adalah pemilik hotel itu sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan. Saat keluarga melihat David kali ini, mereka bertekad untuk mendapatkan pengampunan apapun yang terjadi. Sekalipun mereka jahat terhadap David saat itu, darah lebih kental daripada air setelah semua. Ditambah lagi, itu sudah lama sekali. Mungkin orang besar seperti David sudah lupa semuanya. Karen tidak ingin hidup dalam kemiskinan lagi. Dia ingin mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar, makan abalon dan lobster setiap kali makan, dan bersenang-senang menyambutnya setiap kali dia kembali ke kampung halamannya. Bukan hanya Karen yang panik, Felicia dan Queen juga gugup. Kakak beradik itu melihat kehidupan baru Bibi Diana. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti itu?
terutama Queen, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1345. Betapa buruknya mengendarai mobil sport seharga puluhan juta. David, senang kamu ada di sini. Mengapa kamu tidak makan malam terlebih dahulu sebelum pergi? Kata Karen cepat. Ya, David, kamu akhirnya punya kesempatan untuk kembali. Menginaplah untuk makan malam. Queen juga ikut menimpali. Di sisi lain, ayah dan putrinya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka mengatakan apa-apa. Ekspresi penuh harap di wajah mereka. Jelas bahwa mereka juga ingin David tetap tinggal. Tidak, saya sudah mengambil sisa makanan Anda selama bertahun-tahun dan saya merasa sudah cukup. David berkata sambil tersenyum. Kata-katanya langsung membuat udara di sekitar anjlok di bawah titik beku. Bobby dan keluarganya tidak berkata apa-apa karena tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, David tidak punya hak untuk makan di meja makan bersama mereka ketika dia berada tinggal di sana. Dia hanya bisa memakan sisa makanannya. Terkadang, mereka lebih suka memberi makan daging ekstra kepada anjingnya daripada memberikannya ke David. David, itu terjadi di masa lalu. Mengapa kamu menyebutkannya lagi? Bobby tersenyum dengan canggung. Ini mungkin masa lalu bagimu, tapi aku akan selalu mengingat masa-masa kelam itu. David menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengizinkanku makan di restoran meja makan, tapi kamu bahkan tidak ingin meninggalkan sisa makananmu untukku dan lebih baik memberikannya pada hewan. Bobby, kamu pamanku. Ayahku adalah saudara laki-lakimu. Darah lebih kental dari air. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukan itu. Bahkan jika kita tidak dekat, kamu menerima kompensasi $1 juta dari orang tuaku. Tapi kamu hanya memberiku sisa makanan dan makanan basi. David, hentikan. Suara Bobby agak serak. Mungkin dia merasa menyesal dan menyesal setelah mendengar perkataan David. Bagaimanapun, David adalah keponakannya. Saat itu, dia dipengaruhi oleh Karen, dan itulah sebabnya dia menyimpan uang itu dan memendam niat jahat. David mengabaikan Bobby dan mengalihkan pandangannya ke Karen. Karen, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Anda melihat Bibi Diana dan Bibi Sally hidup-hidup yang baik karena aku, jadi kamu juga ingin mendapat bagiannya. Saya harus memberi saran Anda berhenti menjadi delusi. Mereka baik padaku, jadi mereka pantas mendapatkannya. Bagaimana denganmu? Lihatlah hati nurani Anda dan pikirkan bagaimana Anda memperlakukan saya saat itu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun dari saya. Kata-kata David seperti sebuah pukulan besar bagi keluarga itu, dan itu membuat mereka sedih pusing. Mereka mengira seiring berjalannya waktu, David perlahan akan melupakan semua yang terjadi di masa lalu dan maafkan mereka karena darah lebih kental dari air. Setelah itu, dia bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana. Sayangnya, David mengingat semua rasa terima kasih dan dendamnya. Dia akan membalas orang-orang yang baik padanya, dan dia juga akan membalas terhadap orang-orang yang jahat padanya. Jika bukan karena darah lebih kental dari air, dia pasti sudah membuat Bobby dan keluarganya membayar. David, kamu sudah sukses sekarang, jadi kenapa kamu masih membelah rambut dengan yang kecil kepada karakter seperti kita? Tidak bisakah kamu lebih pemaaf dan memaafkan kami? Ditambah lagi, kita keluargamu mempunyai hubungan darah. Anda memiliki begitu banyak uang sehingga Anda tidak dapat menyelesaikan. Bagaimanapun, jadi mengapa Anda tidak memberi kami sebagian dari itu? Karen bertanya dengan keras. Dia cemas, dia ingin meningkatkan ini perlahan-lahan, tapi kalau dilihat dari perilaku David, memang begitu. Sepertinya dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Bagaimana Karen akan menerima hal ini? Keluarga, pernahkah kamu memperlakukanku seperti keluargamu? Apakah orang lain memberikan keluarganya sisa makanan dan makanan basi? Apakah ada orang lain yang meminta keluarganya untuk tidur di sebelah kandang anjingnya? Apakah orang lain memukuli keluarganya saat mereka marah? Sejak kamu melakukan ini, kamu harus menanggung akibatnya. Saya sudah berbaik hati untuk tidak membalas Anda. Jika tidak, aku bisa menghancurkan seluruh keluargamu hanya dengan satu kata. Saya punya banyak uang dan saya tidak akan pernah habis membelanjakannya. Tetapi saya lebih suka menyumbangkannya daripada memberi kamu 1 sen. Ejek David. David, kamu tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga, kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Setidaknya kami tidak membiarkanmu menjadi tunawisma atau membiarkanmu mati karena kelaparan dan kedinginan. Sekarang, kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Kamu bukan manusia, Karen berteriak. Jika bukan karena kompensasi $1 juta dari orang tua saya, maukah Anda melakukannya? Menerimaku dengan murah hati, Karen? Kaulah yang menghancurkan keluarga ini, kamu wanita jahat. Kamu masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1346. Karen menunjuk ke arah David. Dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang nafasku bersamamu.
Tuhan sedang memperhatikanmu. Jika kamu menyakiti orang lain, pada akhirnya kamu juga akan terluka. Kamu harusnya bugar. David hendak berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Tanpa diduga, Karen berlutut di tanah dan berteriak, "David, saya salah. Mohon maafkan saya tidak akan berani melakukan ini lagi." Lalu, Queen dan Felicia juga berlutut. "David, aku salah saat itu dan akulah alasan kamu dihajar. Saya dulu bodoh saat itu, jadi tolong maafkan aku." "David, aku minta maaf. Mohon maafkan saya." Setelah Karen mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Bobby untuk menyuruhnya berlutut. Inilah rencana yang didiskusikan keluarga itu. Jika mereka melihat David lagi, mereka akan berlutut dan memohon pengampunan darinya, semuanya gagal. Selama mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana, mereka bisa melakukan apapun. Bobby sedikit malu dan menolak untuk berlutut. Ia merasa sedikit canggung harus berlutut di hadapan keponakannya. Namun, dia memikirkan kehidupan adiknya yang tanpa beban. Jika keluarganya juga memiliki itu, dia akan rela bersujud 100 atau ribuan kali demi David, apalagi berlutut. Ujung-ujungnya Bobby pun berlutut. Namun, saat mereka ingin melihat reaksi David, kemana dia pergi? Di mana dia? Saat ini, tidak ada seorang pun di depan mereka. David telah pergi tanpa sepengetahuan mereka. Dia pergi diam-diam, sehingga Bobby dan keluarganya tidak menyadarinya. Keempatnya memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka terlihat sangat sedih seperti seseorang telah meninggal. Mereka tidak mendapatkan pengampunan David kali ini, sehingga mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Karen tidak berpikir bahwa David akan tetap memilih untuk mengabaikannya setelah semuanya. Keluarga berlutut untuknya. Setelah mencari kemana-mana dan memastikan David sudah pergi, Karen berdiri sambil mengutuk. Sungguh suatu hal yang tidak berterima kasih. Dia lebih buruk dari seekor anjing. Bahkan anjing pun mengibaskannya ekornya setelah kamu memberi mereka makan. Bu, berhenti bicara. Ini semua salahmu. Hebat, 10 juta mobil sport saya hilang sekarang, kata Queen dengan sedih. Dasar brengsek, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Apakah Anda ingin dihajar? Jika Anda menginginkan mobil sport, Anda harus menghasilkan uang untuk membelinya. Jika David, itu binatang yatim piatu, bisa menghasilkan banyak uang, kenapa tidak? Aku menyia-nyiakan waktuku dan upaya membesarkanmu. Ketika Karen mendengar putranya mengeluh tentang dirinya, selain mimpinya karena hancur, dia menunjuk ke arah Queen dan mulai berteriak padanya dengan marah. Bu, itu sudah cukup. Felicia juga ikut menimpali. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku hari ini? Beraninya kamu bekerja bersama-sama untuk bicaralah kembali padaku. Saya. Sebelum Karen menyelesaikannya, Bobby menyela. Diam. Apakah kamu sudah selesai? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1347. Wow, kalian semua bekerja sama untuk menindasku sekarang, ya? Saya tidak ingin hidup lagi. Saat Bobby dan keluarganya saling menyalahkan, dan Karen pun berguling di lantai sambil membuat ulah, David sudah meninggalkan halaman. Terlalu mudah baginya untuk bersembunyi dari mata dan telinga orang biasa. Namun, dia mendengar semua yang dikatakan Karen. Wanita itu berubah begitu cepat. Dia hanya berlutut di tanah memohon belas kasihan, tapi dalam sepersekian detik, dia mulai mengutuk orang lain. David sangat memahami Karen. Dia adalah tipikal orang sombong yang bangga dengan reputasinya. Tidak ada yang lebih dari itu, penting daripada kepentingan baginya. Karen pastilah orang yang baru saja membuat rencana untuk berlutut. Dia pikir David akan memaafkan mereka jika mereka melakukan itu karena darah lebih kental dari air. Sayangnya, David tidak mempercayainya. Dia tahu betul bahwa keluarga ini tidak akan melakukan itu jika tidak ada keuntungan dari dia. Mungkin mereka bahkan tidak akan memandang David, apalagi mengajak David makan di rumah mereka. Karen ingin menyombongkan diri dan bersenang-senang dengan uang David. Bagaimana dengan David? Biarkan mimpinya menjadi kenyataan. Lagi pula, mereka mempunyai hubungan darah, oleh karena itu David tidak bisa memukul mereka saat itu. Turun. Namun, dia bisa menutup mata. Jadi, saat Karen dan keluarganya berlutut, David memutuskan untuk pergi diam-diam. Jika mereka ingin dia melepaskan masa lalu, mereka harus menunggu sampai David kembali ke bumi lain kali. Jika saatnya tiba, Karen mungkin sudah mati. David tidak akan merasa marah selama Karen meninggal. Setelah meninggalkan halaman, David meninggalkan kota Su dan mulai berkeliaran tanpa tujuan di seluruh negeri. Dia tidak akan kembali menghadapi Celeste sendirian sebelum waktunya habis. Sekarang, situasi bumi sudah cukup ditentukan. Summerland telah menjadi tanah suci bagi semua orang di bumi. Semua orang ingin berkumpul di sini, sehingga Summerland menjadi lebih hidup. David pergi ke banyak tempat yang dia tahu. 3 hari kemudian, dia tiba di hutan terpencil di ibu kota.
Disinilah Falcon, organisasi militer Summerland, berlatih. Saat itu, David biasa menerima tantangan dari Falcon di sini sebelum bergabung dengan mereka. Saat dia menginjakkan kaki di base, tim Falcon berlari keluar dari lapangan dan mengelilingi David. "Siapa kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Mengapa kamu di sini?" Seorang pria yang tampak seperti kapten menanyakan 3 pertanyaan kepada David secara berurutan. Anggota lainnya dalam posisi bertarung. Jelas, mereka tidak menyangka David masuk ke tempat ini secara tidak sengaja. Dia harus datang ke sini dengan suatu tujuan. David memandang tim Falcon. Tren seni bela diri memang membawa perubahan besar bagi bumi. Dia ingat ketika pertama kali tiba di sini, tim Falcon yang bersembunyi hanya ada pemeringkat harimau. Sekarang, yang terlemah adalah Dragon Ranker. Jadi, ini meningkat lebih dari 1 tingkat. "Tidak apa-apa, saya datang ke sini hanya untuk melihat-lihat," kata David. "Lihatlah sekeliling, ini adalah pangkalan militer Summerland, menurutmu kamu bisa melihat-lihatnya? Beritahu kami alasan Anda berada di sini atau yang lain. Apakah Lucas Brown masih di Falcon?" David memikirkannya sebelum bertanya, "Apakah Anda kenal Kapten Brown?" "Tentu saja, jika Anda ingin melihat lebih dalam tentang ini, saya harus tetap menjadi seorang Falcon. Saya dulu, di bawahnya saat itu. Kamu juga seorang Falcon? Siapa namamu?" "Nama saya David Liddell." "David Liddell?" Anggota tim memikirkannya dan tiba-tiba, wajah mereka terlihat terkejut. Mereka berseru, "Tuan Liddell." Ketika mereka sadar kembali, David sudah pergi, meninggalkan mereka hanya dengan kata-kata penyemangat. "Kamu cukup bagus. Anda elit Summerland, jadi Anda harus bekerja keras. Ada masih panjang cara yang tepat dan kami membutuhkanmu untuk melindungi Summerland di masa depan." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1348. Apakah itu benar-benar Tuan Liddell?" Kapten bergumam. "Tuan Liddell datang menemui kita secara langsung. Apakah saya baru saja melihat Tuan Liddell? Aku tidak sedang bermimpi, kan?" Cubit aku, mendesis, lembut. "Aku tidak sedang bermimpi. Tuan Liddell benar-benar ada di sini." Tim Falcon sangat bersemangat. Itu adalah David Liddell, legenda sejati. Dia juga anggota Falcon dan Falcon sangat bangga akan hal itu. Hingga saat ini nama David masih terukir di papan kehormatan sejarah Falcon agar semua anggota Falcon mengingat hal ini. "Jangan khawatir, Tuan Liddell. Kami akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda." Semua tim, para anggota dengan penuh semangat berteriak ke langit bersama-sama. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup mereka untuk bertemu David dan menyampaikan perkataannya. Dorongan darinya, mereka bisa membanggakan hal ini selamanya. Saat ini, David telah tiba di markas rahasia Falcon. Dia datang ke kantor Lucas dan langsung masuk untuk mengobrol dengan Lucas. Sekarang, Lucas adalah Guard Ranker Puncak. Setelah meninggalkan Falcon, David pergi ke Satuan Tugas Khusus Nasional Summerland. Setelah selesai, dia pergi ke kediaman Mason untuk mengobrol dengan Mason dengan waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, David pergi ke Dark Cape. Tempat ini sudah menjadi bagian dari Summerland. Namun, Killer dan Paul masih bertanggung jawab atas tempat ini. Mereka bekerja untuk David, jadi tidak ada yang berani mengusir mereka. Saat ini, di lantai atas gedung 88 lantai di ibu kota. Seorang wanita cantik berusia 30-an yang begitu cantik hingga dia bisa memikat semua makhluk hidup duduk di sofa. Kepalanya menunduk saat dia membaca informasi di tangannya. Di sebelahnya ada seorang pria, dan tidak diketahui apa yang dia katakan padanya. Laki-laki itu sesekali akan mencuri pandang ke arah perempuan dengan rasa tergila-gila. Bangunan ini adalah markas besar sekte yang sebelumnya tersembunyi, The Crumbs. Sekarang, semua sekte dan keluarga yang tersembunyi telah keluar dari persembunyiannya dan menemukan tempat mereka sendiri di dunia sekuler. Krum sekarang menjadi grup Krum. Mereka berkecimpung dalam bisnis jamu dan mereka juga memiliki lebih dari 100 studio seni bela diri di Summerland. Tentu saja, The Krum pada awalnya tidak lemah, jadi memang diharapkan begitu bisa sampai ke tempat mereka berada sekarang. Wanita menawan ini adalah mantan murid The Crumbs, Lorraine. Kayu cinta. Saat ini, dia adalah manajer umum Krum Group dan seorang yang sangat berkuasa. Dia mengendalikan arah kemajuan The Crumbs. Alasan The Krum bisa mencapai skala seperti sekarang adalah karena Lorraine. Pria itu adalah senior Lorraine, Fred Is. Pada saat yang sama, dia adalah wakilnya, manajer umum grup Krum. Setelah Fred selesai berbicara, Lorraine berkata, "Baiklah, mengerti." Suaranya sangat menarik, dan seseorang tidak akan mampu menahan diri kembali setelah mendengarnya. Saat kekuatannya meningkat, pesona Lorraine juga menjadi lebih kuat. Dia begitu menawan sehingga pria di sekitarnya akan menjadi pemarah. Dia dan Selena adalah dua ujung yang ekstrim. Yang satu masih muda dan sangat cantik sehingga bisa menyebabkan kehancuran negara. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1349. Di sisi lain, satu lagi penuh pesona dan luar biasa. Mempesona, Krungbrook terletak di salah satu jalan komersial paling ramai di ibu kota. Seorang wanita parubaya sedang berjalan di jalan komersial saat ini. Itu adalah Celeste. Setelah menekan hasrat di tubuhnya, Celeste merasa itu terlalu membosankan tinggal sendirian, jadi dia keluar untuk berjalan-jalan. Dia akhirnya tiba di sini setelah beberapa hari. Saat dia melihat berbagai pakaian wanita di jalan komersial, Celeste merasa luar biasa. Tidak ada wanita yang tidak menyukai pakaian indah, tentu saja dia tidak terkecuali. Dia membeli banyak pakaian beberapa hari ini. Meskipun Celeste tidak memiliki Summerland dolar, barang-barang itu dia keluarkan secara acak sudah sangat berharga. Saat dia berjalan di jalan yang ramai, anehnya tidak ada yang bisa melihatnya wajahnya dengan jelas dan tidak ada yang memperhatikannya. Ini karena dia merusak sesuatu yang bukan menjadi pusatnya. Perhatian, jika tidak, pria yang melihatnya akan tertarik padanya, lalu bagaimana dia berbelanja? Celeste tiba-tiba mencium sesuatu dan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bau ini bisa ada di sini? Tidak mungkin. Jika itu nyata, maka planet kecil ini akan berubah drastis. Celeste mengikuti baunya dan sampai ke lantai 88 Krungbrook bangunan. Kemudian, dia sampai di lantai paling atas. Setelah Lorraine menyuruh Fred pergi, dia memasuki kantor manajer umum membaca materi dengan kepala menunduk. Tiba-tiba, Celeste muncul di kantor Lorraine. Dia tidak mengganggu Lorraine. Sebaliknya, dia menatap Lorraine lekat-lekat. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Namun, pada dasarnya dia yakin, wanita di depannya memiliki tubuh memikat yang sama dengannya. Planet kecil ini sangat mengejutkan Celeste. Pertama, dia bertemu Selena yang memiliki perawakan istimewa. Lalu dia bertemu David, orang gila yang memiliki kekuatan pikiran sebelum dia menjadi abadi. Dan sekarang dia bertemu seseorang yang memiliki tubuh memikat yang sama dengannya. Celeste tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia benar untuk ikut dalam perjalanan ini. Dua fisik khusus itu merupakan panen besar bagi sekte warna-warni. Lorraine tidak menyadari kedatangan Celeste. Dia masih terpisah beberapa mil dari Celeste. Ketika dia selesai membaca informasi di tangannya dan hendak mendapatkan satu sama lain, dia melihat orang lain di ruangan itu tanpa dia sadari. Lorraine terkejut dan dia bertanya, berpura-pura tenang, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Siapapun yang bisa memasuki kamarnya secara diam-diam pastilah seseorang yang luar biasa. Celeste tidak menjawab pertanyaan Lorraine. Sebaliknya, dia bertanya, siapa namamu? Saya Lorraine Lovewood. Setelah Lorraine menjawab itu, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjawab wanita itu tetapi mulutnya lah yang menjawab pertanyaan itu. Tanpa kendalinya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1350. Siapa wanita cantik yang muncul entah dari mana? Mengapa dia memiliki kekuatan magis seperti itu? Bagaimana dia membuatku menjawab pertanyaannya seperti itu? Lorraine, nama baik, namaku Celeste Star. Anda bisa memanggil saya Celeste sekarang? Dan kita akan membicarakan bagaimana kamu harus memanggilku nanti. Celeste mengulurkan tangannya. Lorraine juga mengulurkan tangannya, dan keduanya berjabat tangan sebentar. Celeste, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Lorraine bertanya. Cukup mudah untuk masuk ke sini, bukan? Tentu saja aku datang ke sini untukmu, jawab Celeste, dengan senyuman. Mengapa? Sepertinya aku tidak mengenalmu, kamu tidak mengenalku sebelumnya. Tapi sekarang kamu mengenalku, kan? Dan kita akan punya waktu untuk mendapatkan sepanjang masuk masa depan. Celeste, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Biarkan aku memberitahumu ini. Kita adalah orang yang sama, jadi Anda hanya bisa mengikuti saya. Jika tidak, hasil masa tinggal Anda di sini akan menyedihkan. Lorraine menggelengkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia masih tidak mengerti. Celeste hanya bisa memberitahunya beberapa informasi dasar tentang tubuh yang memikat. Celeste telah memasang segel di sekitar kantor, jadi tidak ada yang masuk untuk mengganggu mereka. Begitu Celeste selesai berbicara, Lorraine tercengang. Apakah ada fisik yang aneh di dunia ini? Meskipun dia sangat enggan mempercayai apa yang dikatakan Celeste, dia punya keyakinan. Banyak gejala yang disebutkan Celeste. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Celeste. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, Celeste? Lorraine bertanya dengan kaget. Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Dan itulah diriku. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi normal? Apa yang kamu maksud dengan biasa? Kamu ingin bisa bersama seorang pria? Celeste tertawa. Celeste, berhenti menggodaku. Aku hanya ingin menjadi orang normal. Adapun apakah saya ingin bersama seorang pria, itu tergantung apakah aku bisa bertemu orang yang tepat.
Jika saya tidak bisa, aku lebih memilih melajang seumur hidupku daripada berkompromi. Oke, lumayan. Anda memiliki individualitas, seru Celeste. Ngomong-ngomong, Celeste, kamu baru saja bilang ingin aku pergi bersamamu. Di manakah kita berangkat? Tanya Lorraine. Tinggalkan planet ini. Kita akan pergi ke kampung halamanku di mana itu akan menjadi panggungmu. Meskipun tubuh yang memikat membawa banyak ketidaknyamanan dalam hidup, hal itu juga terjadi, memberi kami bakat unik. Lorraine terkejut. Tinggalkan planet ini, apakah ini berarti wanita cantik di hadapanku ini bukan berasal dari bumi? Bagaimana itu bisa terjadi? Celeste, kamu bukan dari bumi? Lorraine bertanya dengan mata terbelalak. Tidak, saya berasal dari peradaban tingkat tinggi yang makmur, tetapi bumi, makhluk hidup yang kecil ini, planet ini, sangat mengejutkanku. Terkadang saya benar-benar ingin meledakkan bumi untuk melihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di inti bumi sehingga mampu menciptakan hal seperti itu. Planet yang luar biasa, desah Celeste. Ledakan bumi, apa yang harus aku lakukan? Lorraine bingung sejenak. Bumi telah mengalami 2 bencana mematikan yang disebabkan oleh alien. Jadi setiap orang mempunyai kesan buruk terhadap alien. Kini, Lorraine bahkan bertemu dengan alien yang ingin menghancurkan bumi. Jika dia benar-benar berhasil, apa yang akan terjadi pada penduduk bumi? Lorraine hanya ingin menyampaikannya sekarang. Sekarang hanya David yang bisa menyelamatkan bumi. Namun, Lorraine tahu dia tidak punya peluang sebelum wanita cantik ini. Celeste merasakan Lorraine berada dalam kondisi sangat tegang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1351. Jadi, dia bertanya dengan geli, apa yang terjadi, Lori? Menurutmu aku akan meledakkan bumi, bukan? Aku hanya bercanda. Dibandingkan dengan yang lain, itu, kalian bertiga lebih berharga bagiku. Apa yang dikatakan Celeste menarik Lorraine kembali ke dunia nyata. 3 orang, apa yang dia maksud dengan 3 orang? Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang wanita tiba-tiba muncul di kantornya dan mengatakan banyak hal yang tidak terduga. Dia bahkan mengatakan dia adalah alien. Celeste, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Pada dasarnya, saya berasal dari peradaban tingkat tinggi. Tugasku adalah menjaganya, stabilitas seluruh peradaban untuk menghentikan perang skala besar yang akan menimbulkan konflik massal. Kepunahan tidak akan terjadi. Ketika saya melewati tempat ini, saya menemukan seseorang yang telah menerobos ke alam abadi di Bima Sakti, jadi aku mengikuti mereka dan datang ke bumi. Lalu, aku bertemu denganmu, yang memiliki fisik yang sama denganku. Saya akan pergi, segera dan kuharap kamu bisa pergi bersamaku. Seseorang menerobos ke alam abadi. Lorraine tiba-tiba teringat suara penguasa Bima Sakti itu, mengklaim dia telah menerobos ke alam abadi. Dia bertanya, apakah orangnya yang menerobos ke alam abadi David dari bumi? Apa itu alam abadi? Itu benar, orang pertama yang menerobos ke alam abadi adalah Pang itu David. Adapun apa itu alam abadi, level Anda sekarang terlalu rendah dan Anda akan menemukannya keluar di masa depan. Ini adalah alam yang dapat memberi Anda umur dan kehidupan tanpa akhir, kekal. Jika tidak terjadi hal buruk, Anda akan bisa hidup selamanya. Kata-kata Celeste seperti bom yang meledak di otak Lorraine. Saya bisa hidup selamanya jika saya sampai ke alam abadi. David, orang yang memenangkan penunjukan 10 tahun dan seharusnya memenangkannya, menikahinya tetapi menolaknya, menerobos ke alam abadi dan sekarang abadi dan bisa hidup selamanya. Lorraine memiliki perasaan campur aduk terhadap David. Awalnya, David memenangkan penunjukan 10 tahun dan dia bisa menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Menurut aturan awal, 10 tahun janji, dia harus menikahi Lorraine. Namun, dia menolaknya. Ini adalah pertama kalinya Lorraine menderita kekalahan di depan seorang pria, dan memang demikianlah adanya. Juga pertama kalinya dia ditolak oleh seorang pria. Semua pria di sekitarnya sangat terpesona olehnya. Termasuk seniornya Grant dan Fred, 2 orang terpilih dari The Crumbs. Setiap kali mereka melihatnya, mereka tampak seperti ingin memakannya. Seiring bertambahnya usia Lorraine, pesona yang dipancarkan Lorraine semakin besar menawan bagi pria. Namun, hal itu tidak ada gunanya bagi David. Ketika David menolaknya, Lorraine tidak terlalu mempermasalahkannya. Kepercayaan diri dan kebanggaan, itu karena dia terbiasa dimanja dan dikagumi. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk pergi menemui David. Sekalipun dia mengira hanya David yang cocok untuknya, egonya tidak mengizinkan untuk melakukannya. Siapa yang tahu setelah David memenangkan penunjukan 10 tahun itu, dia mulai menonjol sebagai sesuatu yang sangat cemerlang. Kekuatannya juga meningkat pesat. Segera, dia menjadi manusia pertama di bumi. Bagi David, The Crumbs hanyalah sebuah sekte kecil yang biasa-biasa saja. Lorraine juga merasa sangat menyesal. Menurut sektenya, David memenangkan penunjukan 10 tahun dan menjadi nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland,
jadi setara untuk mendapatkan keberuntungan seluruh Summerland. Dia juga akan menjadi kunci untuk melawan bencana tersebut. Pada akhirnya, itu diverifikasi. David menyelamatkan bumi sendirian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1352. Hal ini membuat perasaan Lorraine semakin buruk. Saat itu, dia memulai masa jabatan 10 tahun karena dia tidak mau menyinggung keluarga Warner dan Zimmerman. Pada akhirnya menjadi ajang perebutan orang nomor 1 generasi di Summerland. Yang lebih muda, tak disangka, pemenangnya adalah David. Lorraine, orang yang memulai ini, bahkan tidak mendapatkan apapun manfaat. Begitu saja, dia melihat David makmur. Jika David mengikuti aturan penunjukan dan menikahinya, dia akan menikah mampu mengikuti David. Jika itu terjadi, dia tidak hanya akan menjadi manajer umum di grup Krum. Celeste, apakah kamu mengatakan seseorang akan abadi jika mereka mencapai alam abadi? Apakah Anda mengatakan bahwa David tidak lagi dibatasi oleh hidupnya? Dia tidak akan pernah mati? Lorraine bertanya dengan heran. Anak itu memang tidak lagi dibatasi umurnya. Namun, ternyata tidak berarti dia tidak akan mati. Jika saya ingin membunuhnya, saya bisa melakukannya hanya dengan satu tamparan, Celeste berkata dengan ringan. Celeste, apakah kamu juga seorang yang abadi? Tentu saja, ada 3 peringkat di alam abadi. David berada di peringkat pertama sementara aku tingkat ketiga. Anda akan segera mengetahui semua ini. Jika aku memberitahumu sekarang, aku hanya akan mempengaruhimu. Kerangka berpikir, saya mengerti. Itu bagus. Saya akan meninggalkan bumi beberapa hari kemudian dan kembali ke kampung halaman saya. Saya harap kamu bisa ikut denganku. Kami memiliki fisik yang sama. Jadi saya satu-satunya orang yang dapat memberikan Anda perencanaan terbaik dan memanfaatkan bakat Anda secara maksimal. Saya percaya kamu akan mencapai hal-hal yang lebih besar dari saya di masa depan, kata Celeste dengan serius. Celeste, siapakah 3 orang yang kamu sebutkan tadi? Apakah ada yang lain orang-orang meninggalkan bumi bersamamu? Selain kamu dan David, ada gadis lain bernama Selena King yang memiliki fisik khusus juga. Mereka semua akan pergi bersamaku. Bumi terlalu kecil dan kamu tidak bisa menunjukkan bakatmu secara maksimal di sini. Baiklah, aku mengerti, Celeste. Namun, saya harus mendiskusikannya dengan keluarga saya. Bolehkah saya memberitahu sebelum kamu pergi? Lorraine bertanya. Dia tidak menerima atau menolak. Dia hanya mengatakan dia perlu mendiskusikannya dengan keluarganya. Meskipun Lorraine tidak dapat menemukan celah apapun dalam perkataan Celeste dan dia percaya Celeste dalam hatinya, dia masih harus memverifikasi ini. Setidaknya dia harus memberitahu sekte dan keluarganya sebelum dia membuat keputusan. Tentu, tapi kamu harus berpikir jernih. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan terjebak di planet kecil ini selamanya. Anda harus mengalami penyakit dan menjadi tua. Juga, kamu bahkan tidak bisa menyentuh pria. Selama kamu pergi bersamaku, nilaimu yang sebenarnya akan tercapai. Jangan khawatir, Celeste. Saya akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Bagus. Aku akan menemuimu lagi sebelum aku pergi. Saya harap Anda memilih jalan itu. Anda akan mengambil tanggung jawab untuk itu. Ada banyak fisik khusus di dalamnya. Alam semesta, tetapi untuk saat ini, hanya Anda dan saya yang memiliki tubuh yang memikat. Saya hanya bekerja di kemajuan, jadi kuharap aku bisa membangunmu menjadi sesuatu yang melampauiku. Saat Lorraine hendak menjawab, dia melihat Celeste telah pergi, hanya menyisakan suara bergema di telinganya. Wanita ini sangat kuat. Jika Lorraine hanya mempercayai Celeste 80% sekarang, dia sekarang mempercayai Celeste hampir 90%. Banyak orang yang bisa mengalahkan Lorraine, tapi tidak banyak orang di dunia yang bisa mengalahkan dengan bisa datang dan pergi begitu tenang dan tanpa jejak di hadapannya. Ditambah lagi, mereka semua adalah orang-orang besar yang memiliki reputasi baik. Lorraine yakin Celeste tidak ada di antara mereka. Mungkin wanita ini memang dari luar angkasa. Jika Lorraine ingin menghilangkan 10% keraguan terakhir, cara terbaik adalah menghubungi David secara langsung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1353. Namun, Lorraine tidak memiliki kontaknya. Saat Lorraine sedang merenungkan, tok tok tok, ada ketukan di pintu dan itu menarik Lorraine kembali ke dunia nyata. Masuk, pintu kantor dibuka. Seorang pria berusia 30-an masuk. Orang ini adalah Grant, murid utama The Crumbs. Lori, apa yang terjadi tadi? Saya mengetuk pintu dari tadi dan tidak ada tanggapan. Jika kamu masih tidak bersuara, aku akan mendobrak pintunya. Grant bertanya dengan curiga setelah memasuki pintu. Oh, saya baik-baik saja. Saya baru saja memikirkan sesuatu dan perhatian saya teralihkan. Lorraine menjawab, apakah Anda masih mengkhawatirkan perkembangan perusahaan? Lori, kamu sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus,
dan sekarang Krum Group semakin makmur di tangan kamu. Di antara sekte dan keluarga tersembunyi, hanya keluarga raja yang lebih kuat daripada kita, dan yang lain tidak bisa mengimbangi kita. Kau terlalu memujiku, Grand. Keluarga Krum telah banyak membantu saya dan ini adalah tugasku. Ditambah lagi, apa yang saya lakukan masih belum cukup baik. Saya masih perlu terus bekerja keras dan belajar. Ngomong-ngomong, apa kamu butuh sesuatu dariku, Lori? Kalangan elit di ibu kota akan mengadakan perjamuan dalam 2 hari, dan aku menginginkan kamu untuk hadir bersamaku. Apakah kamu punya waktu? Grand memandang Lorraine penuh harap dan bertanya. Di saat yang sama, dia tidak menyembunyikan rasa posesifnya di matanya. Mungkin karena kontak yang lama dengan Lorraine. Alhasil, Grand dan Fred tidak pernah menemukan wanita lain hingga saat ini. Mereka mungkin berpikir bahwa kecuali Lorraine, wanita lain hanyalah wanita biasa dan tidak beradab. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, saat ini konflik antara kedua bersaudara itu pun terjadi, mulai menjadi semakin intens. Mereka seperti api dan air. Sekarang, keduanya berusaha mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan menemukan lingkaran mereka sendiri untuk menang Lorraine di masa depan dan usir yang lain. Maafkan aku, Grand. Aku sangat kewalahan dengan perusahaan akhir-akhir ini, sungguh tidak dapat menemukan waktu untuk menemani Anda ke jamuan makan. Mengapa kamu tidak mencari teman wanita lain? Lorraine menggelengkan kepalanya dan menolak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran seniornya? Baru setelah masa jabatan 10 tahun berakhir barulah kedua senior ini, yang pernah menonjol di kalangan generasi muda di hati Lorraine, perlahan mulai berbaur dengan kerumunan. Apalagi setelah bumi selamat dari bencana dan David menyebarkan obat genetik yang didapatnya, banyak talenta muda yang mulai bangkit. Namun kedua senior ini sepertinya tak mampu mengimbangi lajunya. Mereka terobsesi untuk memperebutkan dia dan pewaris The Crumbs. Mereka sama sekali tidak peduli dengan budidaya. Tentu saja, Lorraine enggan memberikan nyawanya kepada orang-orang seperti itu. Kuncinya, David tetap menjadi patokan. Keduanya tampak sangat suram. David telah terlalu meningkatkan standar pasangan untuk banyak gadis banyak pria yang jauh lebih rendah darinya. Lorraine tidak terkecuali, karena David adalah pria yang telah menolaknya. Bahkan jika dia ingin mencari pria lain, dia harus menemukan pria yang lebih baik dari David. Di masa lalu, hampir mustahil menemukan seseorang yang lebih baik daripada David. Namun, sekarang berbeda. Kedatangan Celeste kembali menyulut hati Lorraine. Jika dia tidak dapat menemukannya di bumi, dia akan mencari di tempat lain. Singkatnya, dia tidak akan menemukan siapapun atau menemukan seseorang yang lebih baik dari David, atau setidaknya tidak lebih buruk dari dia. Jika tidak, Lorraine lebih memilih melajang selamanya. Egonya tidak mengizinkannya merendahkan diri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1354. Lori, kamu harus mengesampingkan urusan perusahaan untuk sementara waktu. Kamu berkorban begitu banyak untuk perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, jadi Anda harus mengambil manfaatnya liburan dan istirahat, kata Grand enggan. Jika Lorraine bisa menemani Grand ke perjamuan kali ini, dia tidak hanya akan terlihat bagus, tapi dia juga berjanji kepada orang-orang itu bahwa dia akan membawa Lorraine ke sana. Bertemu mereka akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan dan memenangkan lebih banyak teman dengan status dan reputasinya di masa depan jika dia ingin bersaing dengan Fred untuk The Crumbs. Di saat yang sama, itu juga bisa memuaskan kesombongannya. Saat ini, Lorraine adalah wanita kuat yang terkenal di ibu kota dan bahkan seluruh Summerland. Apalagi wanita cantik ini belum pernah bersama pria, itulah yang membuat banyak sekali orang yang semakin mencarinya. Namun, keluarga Krum mendukung Lorraine, jadi tidak ada yang berani melakukan ide tentang dia. Maaf, Grand, aku benar-benar tidak bisa pergi. Perusahaan ada di tangan saya, jadi saya harus melakukan hal terbaik. Saya tidak bisa mempermalukan The Crumbs dan kepalanya. Anda harus menemukan seseorang. Kalau tidak, Lorraine tetap bergeming. Dia sedang tidak berminat memikirkan jamuan makan apapun sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata seperti tubuh yang memikat, alam abadi, dan keabadian. Jika apa yang dikatakan Celeste benar, maka dia pasti rela meninggalkan bumi, tinggalkan Bima Sakti, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera peradaban. Lori, tidak bisakah kamu meluangkan waktu? Tidak bisakah kamu menunjukkan wajahmu saja? Kamu bisa pergi setelah kamu menunjukkan wajahmu. Aku tidak akan menghentikanmu. Melihat Lorraine tidak tergerak, Grand hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua dan biarkan dia menunjukkan wajahnya. Dia sudah berjanji kepada orang lain bahwa dia akan membawa Lorraine ke sana. Jika dia tidak dapat mencapai hal ini, bagaimana dia bisa meminta orang lain untuk membantunya di masa depan? Beraninya dia terus menunjukkan wajahnya. Hentikan, aku tidak akan pergi ke jamuan seperti ini, oke? Saya masih punya banyak masalah perusahaan yang harus ditangani.
Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Lorraine langsung meminta Grand pergi. Jika dia menghadapi Grand sebelum Celeste datang, bahkan jika dia menolak, dia akan tetap melakukan lebih halus untuk melindungi ego Grand. Dia tidak akan berterus terang. Namun, saat ini, dia hanya ingin meluangkan waktu untuk mencari tahu apakah kata-kata Celeste benar. Dia sedang tidak ingin membuang waktu bersama Grand di sini. Mungkin dia akan segera pergi. Ketika dia kembali lagi, seluruh bumi, dan bahkan seluruh galaksi, akan tunduk kepadanya. Grand terkejut dengan kata-kata Lorraine. Lori belum pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti ini sebelumnya. Mengapa ini terjadi sekarang? Grand terkejut. Mungkinkah Lori sudah memilih Fred? Mustahil. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saya lebih baik dari Fred dalam segala hal. Bagaimana bisa Lori memilih Fred? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Grand menggeleng cepat, membuang pikiran itu jauh-jauh. Karena kamu sibuk, aku akan pergi sekarang. Anda harus menjaga kesehatan Anda dan jangan terlalu lelah. Grand memutuskan untuk menyelidiki hal ini sebelum mengambil keputusan. Saya mengerti. Terima kasih atas perhatiannya, Grand. Selamat tinggal. Setelah Grand mengatakan itu, dia bangkit untuk meninggalkan kantor, meninggalkan Lorraine sendirian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1355. Dia ingin menggunakan seluruh koneksinya untuk menghubungi Selena dari keluarga raja. Dia adalah salah satu dari 3 gadis yang disebutkan Celeste. Jadi dia harus mengetahui keaslian masalah ini. Setelah David meninggalkan Dark Cafe, dia pergi ke banyak tempat dan bertemu banyak orang yang dia kenal. Jadi dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah meninggalkan bumi dan Bima Sakti. Begitu pula dengan Celeste, diperkirakan setidaknya 10 atau bahkan 20 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa melihat banyak dari mereka. David melangkah ke Springfield dengan 3 hari tersisa sebelum setengah bulan waktu yang ditentukan Celeste. David membuat janji dengan 2 orang kenalannya begitu dia mengingatnya di Springfield, salah satunya adalah Hu, yang telah menjual hotel kepadanya dan merekrutnya untuk bergabung di SCC, dan yang lainnya adalah Clinton, salah satu dari 3 bos utama SCC. David bukanlah orang yang melupakan asal-usulnya. Meskipun mereka berdua hanyalah karakter kecil baginya sekarang, David tetap saja memilih untuk menemui mereka sebelum pergi. Lagi pula, ketika David baru saja memperoleh sistem tersebut dan masih sangat lemah, Hu dan Clinton dianggap telah membantunya. David datang ke landmark Springfield dan gedung tertinggi di Springfield sesuai lokasi yang disepakati, Springfield Tower. Setelah sampai di Springfield Tower hari ini, David langsung menuju lantai paling atas. Clinton dan Hu sudah menunggu di dekat pintu lift. Begitu David keluar dari lift, keduanya bergegas menemuinya. Namun, yang mengejutkan David, ada satu orang lagi selain Clinton dan Hu. Itu adalah Goldie, salah satu dari 3 bos utama SCC. David pun cukup terkesan dengan wanita ini. Pada pertemuan pengangkatan 10 tahun, Goldie bertengkar dengan keluarga Dominic dan akhirnya terluka. Untuk menyelamatkan Goldie, David telah melihat seluruh tubuh bagian atasnya. Meskipun itu untuk menyelamatkannya, dia memang melihatnya. Kita harus tahu bahwa David hanya melihat tubuh Goldie di samping tubuh Celia. Dia melihat tubuh Celeste dalam fantasi dan bukan kenyataan, jadi itu tidak masuk hitungan. Tuan Liddell, kamu di sini. Masuklah sekarang. Kami sudah menunggu lama sekali. Clinton menyapanya dan berkata dengan sopan. Ia tahu sejak awal bahwa David bukanlah orang yang sederhana. Berapa banyak, sudah bertahun-tahun, kini, David telah berkembang ke tingkat yang perlu dicermati oleh Clinton. Merupakan suatu kehormatan besar bagi siapapun untuk bertemu langsung dengan David hari ini. Halo, Tuan Liddell, Hu dan Goldie juga menyapa. Namun, ekspresi keduanya agak berbeda. Hu sangat gembira dan gembira. Dialah yang merekrut David ke SCC saat itu. Saat David bangkit, dia dengan cepat diapresiasi oleh Clinton. Sekarang dia telah memasuki lapisan inti SCC dan telah menjadi pukulan besar yang kuat di mata banyak orang. SCC saat ini tidak seperti dulu. Meski pada dasarnya mustahil bagi David untuk tampil dalam berbagai aktivitas SCC, namanya masih di SCC, dan berdasarkan ini saja, tidak ada yang berani memprovokasi SCC. Selain itu, banyak anak-anak kaya yang berebut untuk masuk. Dibandingkan dengan awal, SCC telah berkembang ke seluruh Summerland, dan bahkan dunia, sepenuhnya menekan fraksi T dari ibu kota. Itu adalah organisasi pertama generasi muda. Goldie, sebaliknya, tampak kesal dan berkonflik. David bertemu hampir semuanya selama 10 tahun pengangkatannya. Namun, dia menghilang pada akhirnya dan tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Hal ini membuat Goldie mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah dia begitu tak tertahankan? Goldie merasa bahwa meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Lorraine,
seorang wanita yang tiada taranya. Keanggunan, dia seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Dia memiliki semua yang seharusnya dia miliki, dan hal-hal yang seharusnya menjadi besar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1356. Sayang sekali, David adalah sepotong kayu yang tidak mengerti ekspresi. Setelah itu, David menonjol dan menjadi penyelamat bumi. Goldie merasa lebih tidak enak di dalam hati. Clinton yang di matanya sangat baik dalam segala aspek, tidak hanya sedikit kalah dengan David. Bukan hanya Goldie yang berpikir demikian. Setiap wanita lajang yang pernah berhubungan dengan David merasakan hal yang sama, itu Goldie, Elsa, Luna, atau Marie. Setelah mereka bertemu David, mereka sama sekali tidak tertarik dengan pria di sekitar mereka. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menemukan kesalahan apapun pada David. Bisa dibilang melihat David akan mempengaruhi seluruh hidup mereka. Kamu tidak harus bersikap sopan. Kita semua berteman, ayo masuk bersama. Kali ini aku di sini terutama untuk bertemu dengan teman-temanku yang telah lama hilang. Saya tidak datang untuk apapun yang lain, kata David sambil tersenyum. Meskipun dia memiliki status tinggi sekarang, dia tidak menonjolkan diri di sekitar teman-temannya. Inilah salah satu alasan mengapa David dicari dan dikagumi orang yang tak terhitung jumlahnya. Keempatnya memasuki ruangan yang telah diatur. Pemandangan di sini luar biasa, dan satu lagi, bisa melihat pemandangan ramai di sebagian besar Springfield. Tuan Liddell, silakan duduk. David melewatkan formalitas dan duduk terlebih dahulu. Dia tahu jika dia tidak duduk, yang lain pasti tidak akan berani duduk. Kemudian 3 orang lainnya duduk satu demi satu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Anda untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bertemu kami, Clinton memuji begitu dia duduk. Ya, Tuan Liddell, Anda sekarang adalah penyelamat bumi. Anda pria yang hebat. Siapapun yang bertemu denganmu akan bisa menyombongkan diri seumur hidup. Hu pun mengikuti. Goldie tidak berbicara. Namun, sejak David muncul, matanya tidak pernah lepas dari David dan matanya penuh kebencian. David tentu saja mengetahuinya sejak lama. Namun, untuk menghindari rasa malu, dia berpura-pura tidak melihat mereka. Clinton, tidak ada Tuan Liddell di sini hari ini, yang ada hanyalah mantan David. Jika kamu tetaplah bersikap sopan padaku, aku tidak akan datang lagi di masa depan. Tuan Lee, David, kamu benar. Kita tidak dapat melihat kayu dari pepohonan. Clinton langsung mengubah cara dia berbicara. Itu benar, karena kita berteman, kita tidak memiliki perbedaan status. Bagaimana kebersamaan kita di masa lalu akan menjadi cara kita bergaul di masa depan. Kemudian, mereka mulai membicarakan berbagai topik. Tujuan David bernostalgia sambil melihat bagaimana keadaan teman-temannya dulu. Lakukan, dan jika ada yang bisa dia bantu. Sekarang dia memiliki kemampuan, David tidak akan mengatakan tidak jika dia bisa membantu. Kini SCC telah menjadi organisasi generasi muda pertama di dunia. Silva, yang dulunya salah satu dari 3 bos, kini telah diusir, hanya menyisakan Clinton dan Goldie. Para senior inti telah meningkat menjadi puluhan. Adapun fraksi T di ibu kota, hanya nama mereka yang tersisa. Ketika David bertanya apakah ada yang bisa dia bantu, Clinton hanya menjawab, ia berharap nama David tetap bertahan di SCC sebagai yang paling istimewa anggota. 2 jam kemudian, David keluar dari Springfield Tower bersama Clinton dan yang lain. Baiklah, kamu harus berhenti di sini. Anda dapat menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Kita, teman-teman semuanya, jadi jika kalian membutuhkan bantuan, aku akan melakukan yang terbaik. David menyuruh ketiganya untuk tidak mengirim. Dia pergi lagi. Terima kasih, David. Semoga perjalananmu aman, kata Hu dan Clinton dengan rendah hati. Goldie tidak mengatakan apapun di satu sisi. Dia hanya memandang David sedikit. Dengan enggan, Clinton ingin mengaturkan mobil dan pesawat untuk David, tetapi David menolaknya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1357. Mengapa David masih membutuhkan transportasi sekarang? David akan tiba dimanapun dia ingin pergi di bumi, sebuah planet kecil, dalam waktu kedipan mata. David meninggalkan Springfield Tower dan berjalan ke jalan yang tidak terlalu ramai. Masih ada 2 atau 3 hari dari waktu yang ditentukan oleh Celeste. Dia sudah mengunjungi semua temannya yang seharusnya. Dia akan langsung kembali. Celia dan yang lainnya harus kembali satu persatu besok. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sosok familiar mendekat. David segera berhenti dan menunggu pihak lain. Segera, sesosok tubuh muncul di depan David, menghalangi jalannya. Goldie lah yang baru saja berpisah dengannya. Sekarang Goldie benar-benar seperti wanita kesal yang ditinggalkan David. Dia tampak sangat sedih dan kesal saat dia menatap mata David. David bingung, tampilan apa ini? Dia seperti wanita yang ditinggalkan oleh bajingan. Sepertinya tidak ada hubungan di antara kita, kan?
Yang paling penting adalah hubungan antara yang terluka dan dokter. Keduanya terdiam selama setengah menit. David tidak tahan lagi dan bertanya, Nona Rogers, ada yang bisa saya bantu? David, kamu sangat tidak bertanggung jawab. Begitu Goldie membuka mulutnya, David merasakan sakit kepala datang. Nona Rogers, mengapa Anda mengatakan itu? Sekalipun David mempunyai firasat buruk, dia tetap bertanya, kamu melihat tubuh telanjangku dan kamu ingin pergi. Apakah kamu masih laki-laki? Aku tahu itu. David berpikir tak berdaya pada dirinya sendiri. Saya pikir Anda salah paham. Anda diracuni oleh keluarga Dominic dan keluarga Anda. Jantungnya rusak parah. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu dan aku tidak punya pilihan. Saya tidak punya niat lain. Saya tidak peduli. Anda telah melihat tubuh saya, jadi Anda harus bertanggung jawab. Anda adalah orang pertama yang melihat tubuh saya. Jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi menginginkanku di masa depan? Goldie berkata dengan tidak masuk akal. Tentu saja, dia tahu bahwa David melakukannya untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukan hal itu agar bisa dekat dengan David. Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dia gunakan. Selanjutnya, Goldie telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. David bukanlah tipe orang yang akan menjadi kejam dan murung setelah dia menjadi lebih kuat. Dia masih jujur pada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan kembali menemui teman-teman lamanya. Itu sebabnya Goldie berani bersikap tidak masuk akal di depan David. Kalau tidak, dengan status dan kekuatan David saat ini, dia bisa menghancurkannya keluarga Rogers dengan satu kata. Goldie tidak akan berani melakukannya meskipun dia diberi 10 keberanian lagi. Goldie memutuskan untuk berhati-hati setelah melihat David kali ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin akan sulit mendapatkan kesempatan lain di dalamnya. Masa depan, Nona Rogers, sekarang tahun berapa? Mengapa kamu masih begitu feodal? Berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah Anda mengatakan bahwa di masa depan, tidak ada yang menginginkan wanita? Selain itu, banyak sekali pria di bidang kebidanan dan departemen ginekologi di rumah sakit sekarang. Apakah mereka tidak akan melihat milik mereka, pasien jika itu masalahnya? David berkata sambil tersenyum masam. Dia tidak tahu apakah Goldie benar-benar peduli pada kesucian seperti wanita zaman dahulu kali atau jika dia ingin dekat dengannya. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia melihat tubuhnya. Saya tidak peduli dengan yang lain. Tapi aku, Goldie Rogers, belum pernah terlihat atau disentuh oleh pria sejak saya masih kecil. Hanya kamu, David. Karena Anda melakukannya, Anda harus melakukannya. Bertanggung jawab kepadaku. Goldie memahami karakter David dan mulai bertindak tanpa malu. Kapan aku menyentuhmu? Aku baru saja menggunakan jarum perak padamu saat itu. David merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas sejenak. David sekarang mengerti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1358. Goldie hanya mencari alasan untuk mendekatinya. David telah mengalami hal semacam ini lebih dari sekali. Sejak mendapatkan sistem tersebut, David merasa dirinya begitu populer di kalangan wanita, dan peruntungannya dengan wanita tidak pernah berhenti. Berbagai tipe wanita cantik mendatanginya silih berganti. Jika dia bajingan, dia pasti sudah memiliki banyak wanita dan menikmati kehidupan yang baik. Sayang sekali dia tidak melakukannya. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? David berkata tanpa daya. Tentu saja saya ingin Anda bertanggung jawab, jawab Goldie segera. Aku punya pacar, aku tidak percaya padamu, saya bersedia, kalau begitu aku juga tidak peduli, tetapi saya peduli, dan pacarku juga peduli. Bagaimana kamu tahu dia peduli? Anda tidak memberitahunya. Jika Anda memberitahunya, mungkin dia bisa terima aku. David, apa jadinya dunia ini? Apakah semua wanita berpikiran seperti ini? Aku sudah bilang kalau aku punya pacar tapi dia masih ingin menerkamku begitu ceroboh. Goldie bukanlah orang pertama yang melakukan ini. Jauh sebelum dia, orang-orang seperti Selena dan Sandy juga sudah tahu kalau dia punya Celia, tetapi mereka masih bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga mereka padanya. David merasa seolah kembali ke zaman dahulu kala ketika Summerland mengizinkannya banyak istri. Goldie, apa yang kamu katakan tidak realistis. Bisakah kami mengubah permintaan Anda? Untuk, misalnya, apa yang dibutuhkan keluarga Anda? Saya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. David, aku suka caramu memanggilku tadi. Jangan panggil aku Nona Rogers di masa depan, panggil saja aku Goldie. Karena kamu bilang begitu, aku tidak ingin mempermalukanmu. Mari kita mundur selangkah. Saya hanya punya satu permintaan sekarang. Apa itu? David menghela napas lega. Aku ingin bertemu pacarmu. Saya ingin melihat wanita seperti apa yang pantas untuk Anda. Kamu bahkan menolak Lorraine saat itu, kata Goldie penasaran. Dia sangat ingin melihat siapa yang begitu diberkati menjadi pacar David dan dicintai oleh David seperti ini. Saya rasa itu tidak perlu. Pacar saya sangat biasa,
dan dia tidak sebaik itu seperti yang kamu pikirkan. Namun, kami sudah lama bersama, dan hubungan kami selalu begitu bagus. Terlebih lagi, aku tidak bisa menangani wanita seperti Lorraine yang begitu menarik perhatian, jelas David. Goldie langsung memutar matanya ke arah David. Dengan kekuatan David saat ini, adakah wanita yang tidak mampu ia tangani? Lelucon yang luar biasa. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, Lorraine harus merangkak dengan patuh di kakinya. David, jika kamu tidak menunjukkan pacarmu kepadaku, itu berarti kamu tidak memilikinya. Kamu hanya membodohiku. Kalau begitu, aku akan terus mengganggumu. Pada hari itu, kamu melihat tubuhku jadi kamu harus bertanggung jawab. David bingung. Ia tidak berani membawa Goldie menemui Celia karena ia mengkhawatirkan Celia akan memperlakukan Goldie seperti saudara perempuan lagi. Jika itu terjadi, keadaan akan semakin kacau. David tidak tahu apa yang dipikirkan Celia. Wanita lain hanya ingin pacarnya menyukai dan memanjakannya. Namun, Celia justru sebaliknya. Dia ingin David mencarikan lebih banyak saudara perempuan untuknya, jadi akan lebih hidup. Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Aku harus melakukannya, desak Goldie. Kamu harus melihatnya, kan? Ya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1359. Baiklah, aku bisa mengajakmu menemuinya. Tapi setelah itu, kamu harus berhenti menggangguku. Pada akhirnya, David harus setuju untuk mengajak Goldie menemui Celia. Kalau tidak, dia tidak punya cara lain yang lebih baik untuk menangani Konstanta Goldie mengganggu. Dia tidak bisa mengintimidasi dia seperti yang dia bisa lakukan pada musuh. Dia tidak bisa memukul atau memarahinya. Apa yang harus dia lakukan? David sebenarnya tahu kekurangannya sendiri. Jika dia sedikit lebih tangguh, situasi kacau seperti ini tidak akan pernah terjadi. Namun, bagaimana dia bisa begitu kejam terhadap wanita yang lebih dia kenal seperti Selena, Sandy, dan Goldie? Apalagi dengan Selena. Saat bumi diserang oleh keluarga Tufin, kedua kalinya, dia bahkan ingin menggunakan hidupnya untuk memblokir pihak lain dan menciptakan peluang pelarian bagi David. Sedangkan untuk wanita lainnya, David menduga mereka akan melakukan hal yang sama seperti Selena jika mereka berada dalam situasi yang sama. Hal ini membuat David semakin tak tertahankan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Dia tidak bisa melakukannya meskipun dia hanya seorang teman. Terlebih lagi, mereka adalah wanita yang rela mengorbankan dirinya untuk dia. Bahkan lebih mustahil lagi bagi David untuk melakukannya. Apalagi, terus terang saja, David beruntung memiliki wanita yang menyukainya dan rela berkorban untuknya. Kualifikasi dan alasan apa yang dia miliki untuk menghentikan mereka? Berbicara dari sudut pandang lain, jika Selene, Pearl, dan yang lainnya memilikinya, punya pacar sendiri dan selalu mesra satu sama lain, begitu juga David senang. Bisakah dia menanggungnya? Bisa tidak. Jadi, David akan memutuskan seiring berjalannya waktu. Dia akan bisa menerimanya setelah dia mampu melupakan dirinya sendiri. Untungnya, fokus mereka sekarang adalah menerobos alam abadi. Setelah mereka menerobos alam abadi, mereka akan abadi dan memiliki kekuatan umur yang tidak terbatas. Mereka masih memiliki waktu yang panjang. David, bisakah kita pergi sekarang? Atau haruskah kamu beristirahat selama sehari dan kemudian pergi besok? Goldie bertanya. Ayo pergi sekarang, kata David. Baiklah, aku akan memesan penerbangan sekarang. Tidak dibutuhkan, pesawatnya terlalu lambat. Biarkan aku membawamu ke arah lain. Setelah David selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke samping Goldie, dan membungkusnya dengan kekuatan pikirannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar dengan ringan, dan retakan muncul di depan. Dari mereka berdua, David meraih Goldie, dan di bawah tatapan kagetnya, mereka melangkah masuk. Setelah mereka pergi, celah ruang itu tertutup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah memasuki celah luar angkasa, Goldie hanya merasakan dunia berputar. Oleh karena itu, dia segera menutup matanya, dia merasa sangat pusing. Sebelum dia pulih, matanya tiba-tiba berbinar. David telah membawanya ke tempat baru. David merobek celah di tengah halaman tempat dia tinggal dan berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di halaman. Semua orang mungkin belum kembali. Yang mengejutkan David adalah Celeste juga telah pergi. Dia seharusnya terlalu bosan jadi dia keluar untuk menjernihkan pikirannya. Goldie membuka matanya untuk melihat lingkungan asing. Ini sebuah halaman rumah kuno. Kemudian, dia mulai melihat lingkungan baru. David, kita di mana? Setelah Goldie melihat sekeliling, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Di tempat saya tinggal, jawab David. Apakah kita masih di bumi? Tentu saja. Ini adalah ibu kota. Ibu kota? Goldie menyipitkan matanya. Dia memperkirakan hanya butuh waktu kurang dari 10 detik untuk melintasi ribuan kilometer dari Springfield untuk datang ke ibu kota. Metode apa ini? Pergeseran ruang angkasa? Transformasi spasial?
Teleportasi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1360. Teleportasi hebat antara langit dan bumi. Goldie memandang David di depannya. Pria di depannya menjadi semakin menakutkan. Metode semacam ini untuk menempuh jarak ribuan kilometer dalam beberapa detik adalah benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu dan pacarmu tinggal bersama di sini? Di mana dia? Dia kembali ke rumahnya. Dia akan kembali dalam 2 hari ke depan. Bukan hanya kami berdua yang tinggal di sini, tapi ada orang lain juga. Yang lain? Siapa? Kamu tidak akan mengenal mereka meskipun aku memberitahumu. Jadi kamu harus berhenti bertanya, laki-laki atau perempuan? Baik pria maupun wanita, jawab David setelah berpikir sejenak. Memang ada pria dan wanita. Dia adalah seorang pria. Amadi juga seorang laki-laki. David, dengan identitasmu, bagaimana mungkin kamu bisa tinggal bersama orang lain? Goldie bertanya dengan curiga. Apa yang salah dengan itu? Kita semua berteman, lebih menyenangkan hidup bersama. Kalau tidak akan ada orang yang bisa diajak bicara, jelas David. Meski Goldie masih bingung, dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia mulai berkeliaran di sekitar halaman. David menelepon Celia dan menyuruhnya kembali dulu agar dia bisa mengirim Goldie jauh. Celia tentu saja tidak akan menolak permintaan David. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera kembali. Rumah Celia juga berada di ibu kota. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini, jadi David tidak pergi menjemputnya. Terutama karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tua Celia, Mindy dan John. Celia telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia masih belum memberikan statusnya. Mereka juga mengatakan akan menikah setelah lulus. Namun, sudah beberapa tahun sejak mereka lulus. Apalagi mereka mungkin sudah tahu tentang Selena dan yang lainnya, begitu juga David. Tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Kemudian David dan Goldie duduk mengobrol di halaman sambil menunggu Celia datang kembali. Segera setelah itu, David merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke pintu ruangan tempat Celeste tinggal. Goldie memperhatikan David bertingkah aneh dan alami. Mengikuti tatapan David, tidak ada apa-apa di sana. Sebelum Goldie menoleh ke belakang, dia melihat celah di bidangnya penglihatan. Seorang wanita cantik berjalan keluar dengan anggun dari dalam, membawa beberapa barang besar. Tas di tangannya. Sekilas, itu seharusnya adalah pakaian. Ini adalah metode yang sama yang digunakan David untuk membawanya ke sini. Mata Goldie menatap kosong ke arah wanita cantik itu. Siapa orang ini? Dia tampak seperti berusia 30-an atau 40-an. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sepertinya dia berusia 50-an. Setiap gerakannya memancarkan aura wanita dewasa berkualitas tinggi, dan itu sangat luar biasa. Menarik, mungkin hanya sedikit pria yang bisa menahannya. Goldie percaya bahwa semua aspek dirinya, termasuk tubuh dan wajahnya, adalah benar spektakuler. Jika ada yang bisa mengalahkannya, Goldie hanya akan mengaku kalah. Lorraine. Namun, sekarang dia melihat wanita cantik di depannya, Goldie merasa sedikit malu. Ini jelas wanita yang lebih kuat dari Lorraine. Begitu Celeste keluar dari terowongan luar angkasa, dia melihat David duduk bersama seorang wanita di halaman sambil menatap lurus ke arahnya. Bisa jadi dia merasa membawa 2 tas besar berisi pakaian biasa itu meremehkan keagungannya sebagai penegak alam semesta dan penguasa alam abadi. Rangker, jadi Celeste mengabaikan David dan berbalik untuk masuk ke kamarnya. David hendak menyapa, namun di luar dugaan, Celeste tidak berhenti sama sekali dan berbalik untuk memasukinya ruang. Apa masalahnya? Siapa yang menyinggung perasaannya? Lagi pula, mereka berdua punya mimpi yang sama, kan? Dia bahkan tidak menyapaku. Betapa kejam. David menggelengkan kepalanya. Pikiran seorang wanita memang paling sulit ditebak. Mereka sangat murung dan akan berubah lebih cepat daripada membalik-balik halaman dari sebuah buku. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.